Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih atas setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Markus pasal 11 ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tema renungan saat ini adalah dari kekosongan menuju mujizat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 2006, seorang wanita keturunan India bernama Anita Moorjani mendadak koma dan dirawat di rumah sakit. Anita didiagnosa menderita kanker ganas stadium 5 dan divonis bahwa usianya hanya tinggal 36 jam karena organ-organ tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi dengan baik. Dalam kondisi tidak sadar, Anita merasa bahwa dia sudah berada di alam lain, di mana dia merasakan sebuah kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat itulah Anita menyadari tentang apa arti hidupnya dan kehadiran orang-orang di sekitarnya. Di alam lain itu, Anita diberi dua pilihan: melanjutkan perjalanannya ke dunia atau meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Setelah itu, Anita tersadar dari koma. Dokter pun heran karena seluruh sel-sel kanker yang ada dalam tubuh Anita hilang sama sekali. Organ-organ tubuhnya yang semula tidak dapat bekerja mendadak bisa berfungsi secara normal. Anita sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesembuhan dengan cara yang ajaib. Anita kemudian memberi kesaksian kepada setiap orang bahwa mujizat itu ada. Dia kemudian menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku bestseller yang berjudul Dying to Be Me. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini seringkali badai datang dengan tiba-tiba. Saat itulah kita sering merasa terpuruk dan terjatuh begitu dalam. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Kekecewaan dan ketakutan selalu menghantui hidup kita. Segala jalan terasa buntu dan keajaiban terasa mustahil untuk terjadi. Langkah pertama yang harus kita lakukan di saat-saat seperti itu adalah mengendalikan diri. Jangan biarkan ketakutan, kesedihan, dan segala sesuatu yang negatif meracuni pikiran kita. Jangan menyerah dan putus asa, sebab kita masih memiliki Tuhan. Serahkanlah segala beban dan masalah kita kepada Tuhan. Kita mungkin tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun percayalah bahwa Tuhan pasti sanggup melakukannya untuk kita. Berserah bukan berarti menyerah,
namun mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam setiap perkara hidup kita. Dialah sumber mujizat dan pertolongan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percayalah kepada Tuhan, jangan ragukan kuasa-Nya. Ketika kita mempercayakan pergumulan kita kepadanya, percayalah, Ia akan bertindak menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tambahkanlah iman kami, sehingga kami tidak meragukan kuasa-Mu saat masalah terjadi dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan, berikanlah hikmat, semangat di dalam kami menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami memohon Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.